Selanjutnya penjelasan tentang metamorfosis. Metamorfosis merupakan perkembangan hewan yang mengubah bentuk setelah kelahiran atau menetas. Di sini metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang melalui 4 tahap, yaitu telur, larva atau ulat atau jentik, ya jentik nyamuk. Selanjutnya menjadi pupa atau yang kita sebut dengan kepompong, dan yang terakhir menjadi imango atau hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya melewati 3 tahap, yaitu telur, setelah menetas dia menjadi nimfa atau hewan dewasa kecil, ya bentuknya hampir sama dengan hewan waktu dewasa, tetapi ada sedikit bagian yang kurang, maka disebut nimfa. Nah, selanjutnya menjadi imango atau dewasa sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah nyamuk. Ya, jadi adik-adik kalau tahu nyamuk pasti pernah melihat jentik nyamuk, ya kan, di bak mandi itu. Nah, sebelum menjadi jentik, dia itu bertelur dulu nyamuk itu, baru menjadi jentik. Terus setelah itu jentiknya agak besar, berbentuk bulat-bulat itu ya, itu merupakan pupanya. Dan setelah itu dia seperti apa ya, langsung keluar, mengeluarkan sayap kecil dan menjadi dewasa. Itu nyamuk. Dan contoh lain yaitu lebah madu. Sedangkan contoh tidak sempurnanya itu ada belalang. Karena belalang setelah bertelur, dia waktu menetas langsung menjadi nimfa atau belalang kecil. Dia di sini belum keluar sayapnya, tapi bentuknya sudah seperti belalang. Selain belalang ada capung. Nah, sampai di sini paham? Selanjutnya adalah sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidup, untuk memenuhi kelangsungan hidup. Sumber daya alam itu terdapat di beberapa tempat, seperti hutan, sungai, laut, dan gunung. Di hutan terdapat sumber daya alam berbentuk tumbuhan, hewan, dan udara. Ya. Kenapa udara saya sebut dengan sumber daya alam? Karena udara ini sangat penting, adik-adik, untuk kita. Kita bernafas kan dengan udara. Nah, udara itu nanti akan diolah oleh hutan, ya, lebih tepatnya oleh tumbuhan. Yang udara kotor disedot dan udara baiknya dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan ini penting juga, ya, sangat penting. Dan hewan yang berada di hutan dapat dimanfaatkan untuk makan, dimakan dagingnya, tetapi yang halal ya, yang haram ya jangan. Selanjutnya sungai. Sungai terdapat sumber daya alam berbentuk ikan, bebatuan, kerikil, pasir, dan air. Ikan dapat dimanfaatkan untuk dimakan ataupun digunakan untuk hiasan. Bebatuan dan pasir biasanya digunakan untuk membangun suatu bangunan. Sedangkan air biasanya kita manfaatkan untuk minum, untuk membersihkan diri, mandi, mencuci. Nah, tetapi airnya yang bersih, ya.
Biasanya di sungai itu, kalau sungai-sungai dulu airnya bersih adik-adik. Karena apa? Karena sungai dulu itu dijaga dan dirawat, tidak dibuangi sampah sembarangan, ya. Selanjutnya adalah laut. Laut juga sama dengan sungai, memiliki ikan dan garam. Selain itu juga ada kerang, ya. Ikan di sini fungsinya sama, bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk hiasan, dan garam biasanya digunakan untuk bumbu dapur, ya. Dan selanjutnya kerang bisa dimakan juga, bisa juga kulitnya dimanfaatkan untuk hiasan-hiasan, dan di dalam kerang biasanya ada mutiara, itu digunakan untuk perhiasan. Yang terakhir adalah gunung. Gunung terdapat sumber daya alam berupa barang tambang, yaitu contohnya belerang, emas, dan batu bara. Belerang ini digunakan untuk campuran kosmetik, adik-adik. Untuk emas sendiri digunakan untuk perhiasan, dan batu bara digunakan untuk membakar sesuatu, ya. Biasanya batu bara digunakan untuk PLTU, perusahaan listrik tenaga uap. Sudah paham ya adik-adik untuk sumber daya alam, tempat-tempat yang terdapat sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan mengolah atau membuat suatu barang. Distribusi itu kegiatan mengantarkan atau menyalurkan. Sedangkan konsumsi itu kegiatan menggunakan suatu barang. Contohnya di sini misal petani dia menanam padi, ya, itu menanam itu kegiatan produksi. Selanjutnya ada orang yang menjualkan, ya, menjual itu distribusi. Dan setelah dijual ada yang membeli dan menggunakannya disebut konsumsi. Nah, terus ini apa, kok ada produsen, distributor, dan konsumen? Produsen adalah orang yang melakukan produksi. Jadi kalau menanam, produsennya petani. Kalau menernak, produsennya peternak. Kalau menambang, produsennya penambang. Nah, sedangkan distributor sama dengan produsen tadi. Distributor juga orang yang melakukan distribusi. Kalau menjual, distributornya berarti penjual, ya. Konsumen juga sama, konsumen orang yang melakukan konsumsi atau yang menggunakan. Kalau menggunakan berarti konsumennya pengguna. Sampai sini paham adik-adik?